Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di materi ketiga kita di periode ke-40 pada bulan ini. Untuk materi pada malam hari ini berjudul KUA PPAS Belanja Pengadaan. Dengan narasumber tetap kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Halo, Nir. Ya Pak, saya sudah buka Pak. Kita bisa share screen materi tak? Belum bisa, sekarang belum dikasihkan . Sudah Pak, sudah. Sudah co-host nih. Jaringannya, jaringan tak kayaknya itu kurang bagus. Oh iya, baik. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Materi yang malam ini berkaitan dengan umum APBD dan prioritas suatu anggaran sementara untuk belanja pengadaan jasa pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya sebagian ya mungkin ya hampir semuanya juga abai atas ketentuan ini gitu. Ya. Sehingga pada saat menyusun RKA ya, rencana kegiatan dan anggaran SKPD ini itu akan kelihatan dari pada saat menyusun rencana kegiatan anggaran SKPD. Sementara KUAPPS ini satu instrumen atau dokumen perencanaan dan penganggaran. Jadi ada dokumen perencanaan dan ada dokumen penganggaran. Sedangkan RKPD itu adalah dokumen perencanaan. Sedangkan KUAPPS ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran. Nah, bicara KUAPPS ini kita bisa lihat ya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, PP 12 tahun 2001, termasuk juga Permendagri tahun 2022 sendiri. Jadi ketentuannya ya 2000 ya 2022 atau 2000, saya kata ya 2020 ya. Jadi Permendagri 2020. Jadi KUAPPS ini ya, adalah penjabaran ya, atau dijabarkan atau penjabaran dari RKPD ya, rencana kerja perangkat daerah. Jadi RKPD itu adalah rencana kerja perangkat daerah yang memuat rencana yang bersumber dari RPJMD yang mempedomani pada RKP ya, RKP KL, Kementerian atau lembaga. Jadi dia mempedomani gitu. Jadi RKPD itu harus mempedomani, harus selaras sinkron dengan RKP. Ya, memperhatikan RKP KLPD. KL ya, Kementerian atau lembaga yang bersumber dari Renstra. Jadi Renstra 5 tahun ini, kalau RKPD 1 tahun, Renstra SKPD di bawah 5 tahun. Gitu.
Jadi KUA PPAS ini ada dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan. Jadi pada saat pembahasan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk asumsi yang mendasar dalam 1 tahun. 1 tahun anggaran, 1 tahun akuntansi. Jadi KUA PPAS ini disepakati bersama DPR. Jadi ada nota kesepakatan. Belanja dan pembiayaan serta asumsi. Ya, pembiayaan ini akan berkaitan dengan sumber pembiayaan ya. Nah, pembahasan KUA PPAS ini, paling lambat ini ya, minggu kedua bulan Juli tahun berjalan ya. Nah, apa sih prioritas pelabuhan anggaran sementara? Nah, kalau kita lihat dari definisi ada prioritas program prioritas. Jadi sudah harus muncul di RKPD, rencana kerja perangkat daerah. Tidak bisa dibuat ya, disusun KUA PPAS ini kalau tidak muncul di RKPD, kecuali dalam hal mendesak, kebutuhan mendesak, darurat bisa muncul di apabila berkaitan dengan kebutuhan atau belanja yang tidak mendesak tidak boleh. Jadi sudah harus muncul di KUA dan PPAS. Artinya tidak boleh kita melanggar tata cara penyusunan perencanaan anggaran. Jadi PPAS ini ya program prioritas dan batas maksimal anggaran. Dan disinilah ada batas maksimal, gitu. Batas maksimal anggaran yang diberikan untuk masing-masing kegiatan ya, program dan kegiatan. Sebagai acuan dalam menyusun range ya, rencana kerja RKA. Gitu. Jadi sebagai dasar gitu, menyusun itu rencana kerja anggaran SKPD. Jadi harus berdasarkan hal itu ya. Jadi platform ini anggaran atau program prioritas ini inilah yang menurun, yang harus dijabarkan lebih detail, lebih rinci dalam bentuk RKA. Jadi harus ada RKA ya sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD untuk bicara tentang batas maksimal tertinggi. Jadi SKPD akan kelihatan gitu berapa batas maksimal tertingginya. Nah, jadi konsep hukumnya PPAS ini adalah kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah. Urusan pemerintah kita kenal ada 3 ya. Urusan kongren itu urusan yang ada pada pemerintah daerah. Ada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada urusan pilihan. Jadi dalam menyusun APBD ini ya harus melihat urusan ini dan kemampuan daerah, termasuk juga acuan atau pedoman menyusun RK SKPD. Harus berdasarkan apa? Berdasarkan ya, SKPD, kepala SKPD ini menyusun harus berdasarkan ya tadi kebijakan umum anggaran yang sudah ditetapkan antara kepala daerah bersama DPR. Ya. Ada nota kesepakatan. Nah, ini yang paling penting nih. Ketika sudah disepakati, ya tentu ditetapkan. Sebelum ditetapkan, ya tentu disodorkanlah ke gubernur untuk dievaluasi.
rancangan perda. Jadi ada rancangan perdanya. Kalau bicara anggaran nanti ada rancangan yang APBD ya, perda tentang APBD tahun 2024 misalnya. Nah ini sebelum ditetapkan oleh kepala daerah, ya, tentu disampaikan ke gubernur untuk evaluasi. Karena di gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah tentang rancangan perda dan penjabarannya ya, rancangan penjabaran. Menguji kesesuaian dengan ketentuan ya, dengan memperhatikan aturan lebih tinggi. Yang kedua, kepentingan umum. Melampirkan RKPD serta KPPS dan RPJMD. Ketika menguji kesesuaian ini, apabila sesuai ya, tentu sudah harus ada keputusan gubernur. Kalau tidak, mengajukan kembali dengan catatan-catatan ya, catatan gubernur itu. Jadi harus ditindaklanjuti catatan-catatan gubernur. Dalam hal ini karena sebagai wakil pemerintah. Mereka mengevaluasi apakah sudah ketentuan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, kepentingan umum, RKPD, kebijakan anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara dan RPJMD. Ini lampirannya ketika ingin mengevaluasi rancangan perda tentang APBD dan penjabaran APBD. Jadi ini yang paling mendasar, yang paling mendasar. Itu saya. Jadi itu yang paling mendasar ya. Kembali lagi, ya kan ada surat gubernur apa catatan-catatan untuk menjadikan perbaikan. Nah ini satu contoh yang terbuka secara umum kebijakan apa ini Semarang ya, Semarang. Ini kebijakan umumnya. Ini sistematika penulisannya ini, sistematika penyusunannya. Terdiri dari pendahuluan, kerangka makro, asumsi, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan ya. Pembiayaan ini kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran. Nanti kita bahas tentang bagaimana kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Nah, PPAS-nya ini prioritas pelaporan anggaran sementara ini pendahuluan, rencana penerimaan dan lain-lain. Nah, tentu kalau ada inspektor di sini, ada perencana, ada kepala SKPD, ini kan di dalam kelihatan sini ya, rencana belanja, kebijakan ya, asumsi, pendapatan. Sudah ada tabel-tabel berkaitan dengan rencana belanja. Rencana belanja. Bank, belanja operasi, jadi kalau di Permendagri di 7 tahun 2020 ini ya, klasifikasi belanja daerah. Kalau kita lihat dari kostum APBD, dia rencana belanjanya tinggi, ya defisit. Penerimaan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya. Ini pengeluaran pembiayaan, ini pendapatan dan lain-lain ya, pinjaman yang bergulir dan lain-lain. Nah, bagaimana menyusun apa namanya
menyusun belanja pengadaan barang dan jasa pada saat menyusun KUA. Ya tadi ya, asumsi dasar ini menyusun KUA ini, kebijakan anggaran. Pertumbuhan ekonomi ya, akan melihat pertumbuhan ekonomi berapa persen, tingkat inflasi, investasi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, kebijakan APBD, ya, pendapatan, PAD, pendapatan transfer, tadi transfer pusat dan transfer daerah. Daerah terbagi bagi hasil antara kabupaten dan provinsi dan bantuan keuangan. Kalau transfer pusat ya dana perimangan ya, dana perimangan terdiri dari DBH, DAU, transfer khusus fisik dan non fisik. Termasuk juga dana insentif daerah. Dana insentif daerah ini ya, karena misalnya prestasi ya, prestasi memberikan stimulus atau injeksi ya, stimulus kepada daerah untuk inovasi misalnya. Nah, kebijakan belanja daerah ya, plus ya. Nah, ini klasifikasi belanja ya. Nah, sudah harus muncul urusan dan program. Misalnya, urusan pemerintah wajib berkaitan pelandasan dasar tentang program penyelenggaraan jalan. Berarti kan ini domainnya Dinas Pekerjaan Umum ya. Kalau khusus untuk Dinas Perhubungan dia berkaitan dengan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelandasan dasar. Apa nama kegiatannya? Penyelenggaraan jasa, penyelenggaraan jalan kabupaten kota. Ini untuk menyusun KUA PPS dalam hal belanja pengadaan jasa pemerintah. Nah, bagaimana ya? Bagaimana PPS-nya? PPS-nya ya tadi harus selaras dengan apa? Ini ya, kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja. Harus selaras. PAD, pendapatan transfer, pendanaan pembayaran, silpa. Nah, ini silpa ini dasar untuk pembayaran penerimaan pembiayaan. Ada pengeluaran pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan. Nah, prioritas belanja daerah, ya, misalnya ya tadi ya kualitas. Gimana kita lihat ya, dimana kita lihat meningkatnya akses. Kita lihat di PPAS-nya ya, di dokumen PPAS gitu. Misalnya kita bicara tentang meningkatnya akses pelayanan pendidikan, kearifan lokal, pemberdayaan dan lain-lain. Berapa kita kasih peraturan anggarannya gitu. Misalnya 2M, 5M. Kita kembali dengan urusan lihat lagi urusannya. Prioritas ini harus sesuai dengan urusannya. Apakah dia urusan wajib? Nah, ini pelayanan dasar ini pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini OPD-nya ini SKPD-nya adalah Dinas Keluarga Bencana ya dan Pengendalian Produk. Kita lihat dulu prioritas belanjanya. Apa di prioritas belanja? Di bagian prioritas belanja ini. Ya ini ya. Harus kita lihat di sini. Tadi ini rencana penerimaan. Ini prioritasnya. Kita lihat. Sehingga kertas kerjanya. Apa prioritasnya? Berapa platformnya ini? Misalnya termasuk urusan dan program. Program pengendalian penduduk. Ini kode programnya ini, kode rekening program, akun program ini. Kalau akun program itu 3 digit ya, 3 digit. Kalau program kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 5 digit, gitu. Untuk perencanaan. Jadi misalnya program pengendalian penduduk, kegiatannya apa? Pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi tentang dalam rangka pengendalian penduduk misalnya. Ini kegiatannya.
programnya ini, ya, pengendalian penduduk. Berarti ini berkaitan dengan urusan pelayanan dasar ya, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena ini domain di OPD ya, OPD. Kalau kita lihat tusinya OPD, ini domainnya di Dinas Pengendalian Penduduk. Nah, bagaimana kita langsung menetapkan di dokumen ini? Ini sebenarnya sudah harus disampaikan di DPR pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran. Kebijakan umum APBD apa? Ya, ini tadi PAD, penerimaan APBN. Platformnya tadi 2 miliar. Urusannya ya tadi ya misalnya tidak berkaitan peran dasar. Kegiatannya ini. Klasifikasi belanja. Nah, ini kita harus tetapkan sebenarnya. Apakah di belanja modal, belanja operasi, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Itu sudah harus ditetapkan. Misalnya ya pengadaan buku misalnya, buku juknis. Juknis ya bisa kita lihat ini termasuk belanja modal. Berarti apa? Pengadaan barang misalnya atau jasa konsultansi. Jadi bisa dua jenis pengadaan ini, barangnya dan jasa konsultansi. Artinya penggandaan. Misalnya. Jasa konsultansinya ya apa? Menyusun buku petunjuk teknis tentang pengendalian penduduk misalnya. Itu sudah masuk gitu. Di kegiatan jenis pengadaannya apa? Harus tergambar sebenarnya di kebijakan umum anggaran dan pelaporan anggaran sementara. Demikian penjelasan. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kurniawan atas pemaparannya, Pak, untuk malam hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ataupun diskusi kepada narasumber kita terkait materi pada malam hari ini, serta materi KUA PPAS belanja pengadaan. Kepada peserta, silakan bertanya atau bisa raise hand ataupun membuka mic-nya untuk berdiskusi langsung kepada narasumber kita, ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu Elizal, ada yang mau ditanyakan Pak? Putar materi. Silakan. Dari inspektorat, biasanya inspektorat ini domainnya. Pak Siwam. Pak Mardin. Cukup mungkin ya? Ya. Ada yang mau disampaikan dulu Pak seputar materi kita? Ya, pertama sebenarnya mungkin ini hal yang baru ya. Hal yang baru, tapi sebenarnya penting bagi penyusun dalam hal ini Bapeda, PAPD ya, termasuk inspektorat sendiri untuk memastikan bahwa di kebijakan umum anggaran itu sudah harus muncul jenis belanjanya. Pertama klasifikasi belanja daerah, yang kedua jenis belanjanya itu sendiri, ya, jenis pengadaannya. Jadi sudah tergambar gitu. Apakah pengadaan mau swakelola atau lain kejadian. Demikian. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Kurniawan untuk pemaparannya pada malam hari ini. Mungkin berakhirlah materi ketiga kita di periode ke-40 ini. Mungkin kita akan kembali lagi pada esok hari dengan materi yang lain. Mungkin saya cukupkan. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung.